Ya, sebenarnya ngomong itu jadi nggak mau benar tahu. Kalau kita nggak bicara, kita nggak akan tahu letak kita di mana. Iya, iya. Saya juga belajar seperti itu. Iya, terima kasih. Terkait dengan mentoring sepengetahuan saya, mungkin perbedaan mendasar di tujuannya. Kalau mentoring itu tujuannya adalah mentransfer pengalaman dari yang berpengalaman ke yang belum berpengalaman. Contoh kecil misalkan saya di bidang olahraga itu memberikan bimbingan khusus kepada siswa saya yang misalkan seorang atlet yang akan bertanding. Tentunya atlet tersebut belum berpengalaman dibandingkan saya. Nah, disinilah saya bertugas sebagai mentor mentransfer pengetahuan atau pengalaman saya kepada yang dimentoring. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Banyak sekali tadi. Saya hanya ingat kan intinya di alur. Kalau Fatsman itu alurnya mundur. Jadi mulai dari permasalahan saat ini yang disampaikan, tetapi untuk penyelesaiannya adalah dengan melihat ke belakang. Apakah penyebab dari masalah itu terjadi? Ada kesalahan itu langsung seorang mata langsung memberikan masukan atau kekurangannya gitu. Kalau mentornya mengatakan, oh iya ini Bu Mami harus begini ya, karena gini kekurangannya di sini gitu. Itu mentor. Jadi seorang mentor memberikan masukan kepada guru yang sedang melakukan. Terima kasih teman-teman semuanya. Maksud dari mentoring yang saya maksudkan sebenarnya di konseling maksudnya. Karena di konseling ini ada dua orang yang berperan, yang satu jadi konselor, yang satu jadi klien. Jadi di sana ada dua peran, yang satu itu ahli dan satu yang membutuhkan pemecahan dari suatu masalah. Biasanya seperti itu. Jadi dipecahkan masalah bersama yang ahli. Jadi di sana bisa langsung dipecahkan masalah tersebut. Oke. Dari Bu Indri, bahwa kalau konseling itu dari masa lalu kita lihat permasalahannya apa dulu, kemudian biasanya karena terjadi permasalahan. Kalau tadi mentoring kemudian coaching itu misalnya dari yang tidak tahu ke yang dari yang tahu membimbing atau memberi mentor kepada yang belum tahu. Tapi kalau konseling biasanya didasari akan adanya suatu permasalahan, kemudian dari masa lalu di saat ini kita mundur ke masa lalu supaya mengetahui apa permasalahannya, kemudian kita menyelesaikan dengan menggunakan berbagai cara yang bisa, bagaimana cara tersebut bermanfaat untuk orang yang melakukan konseling tersebut. Terima kasih. Oke. Oh iya, biasa. Hal yang sulit ketika melakukan coaching itu saya pribadi adalah memunculkan pertanyaan itu. Ini dari coachingnya sendiri sudah ingin sekali di coaching seperti itu, tapi karena saya kurang mampu dalam memunculkan pertanyaan di robot, akhirnya solusi yang didapatkan hanya sebatas itu saja. Seharusnya kalau saya bisa memunculkan pertanyaan di robot, akan lebih berbobot lagi. Kemudian dari rekan yang
Kemudian ada yang berbeda yaitu terbawa empatinya untuk ikut bercerita tentang pengalaman coaching. Kemudian yang lain adalah ketika tidak muncul ide untuk menemukan solusi. Seperti hanya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Niki bahwa coach itu akan melakukan pertanyaan yang berbobot ya. Tapi pertanyaan itu apakah harus melakukan pertanyaan yang berbobot itu yang seperti apa gitu, kadang-kadang bingung. Nah di sini coach itu yang kebanyakan tindak lanjutnya itu seperti apa gitu, mau seperti apa. Kalau menurut saya itu kan ada pertanyaan harus bertanggung jawab gitu ya. Artinya setelah kita melakukan coaching itu apa yang sudah kita bicarakan tadi, kita selesaikan tadi harus bertanggung jawab. Terus langkah selanjutnya itu harus bagaimana gitu. Terus ini dari teman-teman yang lain kebanyakan itu perlu evaluasi, adanya evaluasi melalui kegiatan lain atau coaching adalah berbagi pengalaman dengan coaching. Mungkin ini maksudnya adalah coachingnya yang berbagi pengalaman. Coachnya gitu. Karena ini punya sudut pandang coach. Hal yang menarik ketika ini adalah yang menarik ketika melakukan coaching atau menjadi coach adalah merasa dewasa. Teman punya saya sendiri yang paling beda ya. Hal yang menarik saat melakukan coaching menurut saya yaitu saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi. Kenapa kok ini saya jadikan hal yang paling menarik? Mungkin karena pada saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan itu kurang maksimal atau bagaimana, walaupun memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda dapatkan setelah melakukan coaching? Yang jelas adalah saya antara coach dan coaching bisa berbagi pengalaman terkait masalah, serta ini jawaban dari semua teman yang sama bahwasanya setiap permasalahan pasti ada solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus selalu menggunakan alutsista. Ya, itu yang masih belum dipahami. Lalu ada juga yang belum paham atau kurang menguasai untuk mengajukan pertanyaan pemantik yang berbobot. Monggo para pakar bisa pencerahannya. Dapatkan pada program guru penggerak ini terkait waktu sejauh ini apa yang patut dilakukan untuk melakukan diseminasi pada rekan-rekan. Jadi kita kan sudah sampai di modul 3.1 ini, jadi banyak sekali yang kita dapatkan, diantaranya mengenai Saya marahin tentunya ya, saya marahin. Ini saya marah itu. Gitu ya. Ya, mereka muslim dan menyampaikan ke saya ya katanya mau melakukan coaching hari ini ya Bu ya. Iya, sudah sekali berlatih di sini saya sudah apa namanya Itu
kegiatan kita hari ini bermanfaat ya. Sangat bermanfaat karena bisa menambah keyakinan saya untuk menerapkan ide-ide yang selama ini hanya sebatas di angan-angan. Harapannya ya seperti ini saya mungkin itu contoh jadi semakin mantap untuk melakukan masalah lakukan tapi kan udah karakternya jadi sama apakah di lingkungan kerja yang berani itu yang merasa seperti itu hanya berani atau yang lain juga sama? Yang lain sama, yang sekarang saya dan beliau berani merasa kesana itu seperti anaknya kayak gitu lagi kan pulang lagi anaknya kayak gitu lagi kan malah dia hanya kayak dia kan memang seharusnya berkebutuhan khusus ya dan disediakan ditangani kayak saya dulu kayak aku kebutuhan khusus bingung ya Bu ya. Iya, aku malah jadi dia keluar dari jalan berangkat lagi. Aku malah berangkat kemudian bisa ada anak atau potensi dari lingkungan sekitar yang sedang kuliah mungkin bisa menjadi guru tamu lah ya tadi supaya guru yang lain mungkin tidak ya, sebagai saya kan mungkin bisa dimengerti oleh teman lain. Jadi teman yang lain itu barangkali menemukan kesulitan melakukan coaching itu ya silahkannya di sini, tapi pikiran kita akan kemana-mana setengah hati belengnya. Prinsip coaching yang tadi 3 yang sudah dipaparkan oleh Pak Dibyo. Kemudian Bu Hani juga sudah hadir secara penuh di situ. Artinya Bu Hani bisa masuk ke dalam cerita yang dibawa. Nanti rekan-rekan CDP yang berbahagia. Untuk kelompok 2 tadi ada kelompok besar 5 orang. Jadi kami meng-coach masing-masing ya, jadi coach dan jadi pengamat 4 kali. Jadi merasa lelah ini ya. Mudah-mudahan tidak ada bulian. Saya kira tadi untuk kelompok 2 5 orang tapi tercepat. Mungkin kami masing-masing dari kami saya kira menurut saya itu sudah sangat hafal dengan coaching ini. Saya salut dengan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena saya rasa tadi paling cepat itu selesainya, padahal ada 5 orang pesertanya. Hebat kan kelompok 2. Kemudian dari kelompok 2 yang saya sangat apresiasi, terutama yang coachnya Pak Anggi Budi Hartanto. Kemudian itu baik atau tidak kita tahu seperti itu sebelum ngambil keputusan untuk orang lain. Tepuk tangan. Tadi saya juga merhatiin loh. Bukan dia. Wah itu kalau memandang waktu itu sampai tak foto tadi.
Ini benar Ibu kayaknya yang saya jadi positifnya budaya sama student learning center. Ya, dilakukan dengan yang terintegrasi dengan sistem ya. Terima kasih. Pak PP, perasaan selama mengobservasi? Ketika menjalani rangkaian supervisi tadi. Oh iya, ini saya mendapat perasaan saya ini senang karena mendapat pengalaman baru dari hasil saya menonton melakukan supervisi terhadap Ibu Eka. Gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Apa yang didapatkan dari praktek hari ini? Nah, dari tadi hasil coaching kami antara Pak Andri dan saya, ternyata gagasan baru yang saya dapat itu kebetulan Pak Andri mapelnya PJOK Pak. Nah, untuk ranah atau aspek pembelajaran diferensiasi itu memang khususnya dalam pembelajaran PJOK itu tidak bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam 3 aspek, terutama untuk konten. Ternyata tadi Pak Andri ngobrol dengan saya, untuk konten itu sangat susah Pak. Jadi dalam pembelajaran biasanya hanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk, begitu ya Pak Andri. Itu pembelajaran yang saya dapat. Untuk yang kedua Pak Andri. Untuk yang kedua, apa yang Anda pelajari dari diri Anda melalui praktek ini? Yang saya pelajari terkait kegiatan supervisi, ternyata menjadi supervisor itu tidak hanya sekedar mengawasi kegiatan pembelajaran. Ternyata ada kegiatan prasupervisi, terus ketika observasi langsung dan pasca supervisi. Selama ini saya beranggapan ketika supervisi itu hanya melihat orang mengajar terus dinilai seperti itu. Ternyata supervisi itu tidak hanya sekedar itu. Ada kegiatan prasupervisinya dulu seperti apa untuk menggali informasi awal terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian terkait kegiatan supervisi itu sendiri, bagaimana jalannya proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah ketika pasca supervisi untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan ketika pembelajaran, apa yang perlu dikuatkan, apa yang perlu diperbaiki, dan tindak lanjutnya apa. Ternyata langkah-langkah supervisi itu cukup kompleks, tidak hanya simpel seperti apa yang saya bayangkan pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ijazatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna fi syamaratil maut wa nazatan nar wa afawatil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah